Kali ini gue mau bahas alur film Jepang yang ceritanya cukup bikin heboh. Jadi nih, ada kisah tentang cewek cakep namanya Sari yang harus pisah sama pacarnya gara-gara urusan masa depan. Si Sari ini akhirnya mutusin buat hidup di jalan yang lurus dan daftar jadi suster. Tapi masalahnya, pas pelatihan malah dikirim ke panti abal-abal. Nggak cuman itu, dia jadi bulan-bulanan cowok-cowok hidung pelangi. Terus gimana kisahnya? Langsung aja ke alur ceritanya. Ceritanya dimulai pas Sari baru turun di stasiun. Dia lanjut perjalanan ke tempat pelosok yang ada di Pulau Indah. Pulau ini punya kastil klasik yang dipakai para suster tinggal. Sari ceritanya mau tobat total nih, dan pilih jadi suster. Tapi, pas sampai di jembatan gantung menuju kastil, dia sempat bimbang. Walau ragu, Sari tetap maju dengan tekad bulat. Besoknya, Sari udah pakai jubah khas suster. Bu Karti, bos di kastil itu, bangga banget sama keputusan Sari. Dia terus didoain biar sehat dan bahagia. Setelah itu, Sari dikenalin ke para suster lain. Ada Sri, senior yang kagum banget sama Sari karena kecantikannya. Tapi, beberapa suster lain kayak Santi kelihatan sirik. Sri bahkan ngasih kamar spesial buat Sari, bikin dia makin nyaman. Malamnya, Sari curhat soal hidupnya di buku diari. Tiba-tiba dia keinget mantan pacarnya Bimo. Hubungan mereka dulu, kata Sari, agak di luar nalar. Mereka sering ngelakuin hal-hal yang nggak seharusnya. Untungnya Sari sadar, buru-buru buang kenangan itu, terus minta ampun. Tengah malam, Sari mimpi aneh soal Bimo. Gara-gara mimpi itu, dia kebangun dalam kondisi basah kuyup akibat mimpi yang... Ya, pokoknya basah kuyup, cuy. Sari langsung bangun, dengan keadaan sadar Sari pun meminta ampunan, karena suster tuh nggak boleh mikirin soal cinta-cintaan. Besoknya, saat Sari sedang mandi dan membersihkan diri, Sari kaget ngeliat dua seniornya yang lagi berduaan dan adu mekanik di pojokan. Dia bingung, tempat suci kok isinya begituan? Tapi Sari tetap fokus. Bu Karti ngasih tugas pertama buat Sari, bantu di panti sosial. Santi yang jadi seniornya ngajak Sari ke sana. Di perjalanan, Sari ngerasa nggak enak, tapi dia coba tenang. Sampai di panti, ada cowok namanya Cipto yang ngenalin diri. Katanya Sari bakal dipindah ke cabang lain karena tidak ada suster yang melayani masyarakat di sana. Malam itu, mereka lanjut ke lokasi baru yang ada di pinggir pantai. Pas di perjalanan, Sari malah ketemu Bimo, mantannya, yang kerja di situ sebagai penjaga. Bimo kaget banget lihat Sari jadi suster. Sari minta maaf karena nggak bisa nepatin janji buat bareng sama dia. Setelah berbincang-bincang sejenak, Bimo pun sadar dan dia mengatakan bahwa Cipto itu orang jahat. Tapi Sari nggak percaya dan kabur. Saat Bimo ingin mengejar, Bimo pun dihadang oleh supir berbadan besar yang mengantar Sari tadi. Setelah kejadian di jembatan, terlihat Sari yang lagi fokus berdoa. Tanpa sadar, Santi memasukkan sesuatu ke dalam minuman yang entah apa campuran itu. Santi pun menyodorkan minuman tadi ke Sari. Tanpa curiga sedikit pun, Sari langsung meminumnya. Dia pun pingsan. Besoknya, Sari dan Santi keliling desa menggunakan sepeda. Namun, entah apa penyebabnya, Sari malah nyasar. Di tengah jalan, dia ketemu para pemuda akamsi yang langsung menggodanya. Tak ingin diganggu, Sari pun langsung lari. Untung sempat lolos. Namun, karena Sari baru sampai dan belum hafal wilayahnya, Sari akhirnya tertangkap lagi. Yang bikin sial adalah pria-pria itu langsung bertanya, "Bertigo berapa, Kak?" Karena Sari tidak menjawab dan malah teriak, pria-pria itu langsung unboxing isi dalam pakaian Sari. Di tempat lain, Bimo ketemu dengan Santi di jembatan. Bimo bertanya di mana Sari. Dengan berbagai alasan, Santi pun menjelaskan bahwa Sari baik-baik saja di panti, namun ia juga mengatakan bahwa Bimo tak usah mengganggunya lagi. Sementara itu, Bimo curiga sama panti yang terlihat ada sesuatu yang tidak beres dan disembunyikan. Akhirnya Bimo mutusin buat menyelidikinya. Santi tidak keberatan dan mengajaknya bertemu dengan Sari. Namun dengan satu syarat, bahwa selama di perjalanan mata Bimo harus ditutup. Bimo pun sampai di panti milik Cipto, dan saat itu dia pun langsung shock
Ketika melihat Sari di ruangan lain yang lagi di-unboxing ronde kedua oleh ketiga pria akamsi tadi, Bimo pun sempat marah dan mengamuk, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Cipto bahkan pamerin alat remote yang bikin Sari bergetar tiap kali dia tekan tombolnya. Gila banget, terasa sampai ke ubun-ubun. Getarnya juga bikin Memeo sakit-sakit geli. Saat Cipto lengah, Sari akhirnya memecahkan kaca, kemudian lari meloloskan diri dari panti itu. Ia pun berlari ke hutan dan memasuki sebuah rumah yang ada di hutan. Dari kejauhan Cipto pun melihatnya, dan lantas langsung menghidupkan remote getarnya. Di sisi lain, ternyata rumah itu dihuni oleh seorang pria. Kemudian setelahnya Sari pun merasakan getar dan geli hingga kejang-kejang. Pria itu pun langsung heran, di mana kemudian Santi pun muncul. Beberapa hari pun berlalu, namun Sari terus saja dijadikan mainan oleh Cipto si psikopat ini, sampai suatu hari Sari dibawa dan pertemukan kembali dengan Bimo di ruangan bawah tanah. Cipto kemudian datang dan membiarkan Sari dengan Bimo mengadu mekanik, namun dengan cara yang tidak wajar cuy. Pokoknya yang sampai diikat dan digantung-gantung gitulah. Santi yang ada di sana pun rada cemburu, karena sempat melihat Bimo yang mengobok-obok dan menjilat apem si Sari. Suatu hari, karena Santi setiap hari melihat adegan adu mekanik Sari dan Bimo, Santi yang terlalu cemburuan akhirnya mutusin buat bantu mereka kabur dari sana. Akhirnya mereka pun kabur, kemudian memasuki hutan. Sari dan Bimo terlihat bersemangat meskipun sudah lelah. Di sisi lain terlihat Cipto nggak tinggal diam dan ngejar mereka menggunakan mobil. Di tengah jalan, Santi yang tidak ingin jika Sari dan Bimo tertangkap lagi pun nekat menutup mata sopir yang bikin mereka kecelakaan. Akhirnya, Sari dan Bimo berhasil bebas, dan film pun selesai. Gimana? Seru nggak ceritanya? Kalau menurut kalian seru, jangan lupa untuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ya.